Apapun yang hari ini kita hadapi, Tuhan kita setia. Jangan lari kemana-mana, saudara. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah sekali lagi penolong. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kau penolong kami, Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kau sudah serahkan segala. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Mari sama-sama katakan segala perkara. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri. dapat kutanggung Amin. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami akan tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sama-sama dengan kesungguhan hatimu, dengan rasa percayamu kepada Yesus. Dapat kutanggung Amin. di
tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat. Ini pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Dan ini juga pengakuan iman kami, percaya kami kepada Engkau Yesus. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan pujian penyembahanmu kepada Yesus. Mari keluarkan suaramu, angkat penyembahanmu kepada Dia. Dialah Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Dialah Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Siap Engkau tegur Tuhan, kami siap Engkau nasihati Tuhan Yesus. Kami siap Kau arahkan dengan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Roh Kudus mampukan setiap kami membuka pikiran, telinga dan hati kami Tuhan, agar kami bisa menangkap pesan-pesan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu nyata atas tempat ini Tuhan. Segala sesuatu yang hamba siapkan akan menjadi sia-sia tanpa campur tangan kuasa-Mu Yesus. Kami siap Bapa, berfirmanlah dengan bebas kepada setiap kami. Sampaikan dengan bebas isi hati-Mu dan kehendak-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lagi shalom. Apa kabar? Apa kabar? Puji nama Tuhan, sebuah anugerah dan kesempatan daripada Tuhan Yesus. Ketika kita hari ini masih bisa beribadah dengan bebas, dengan nikmat, dengan suasana yang nyaman. Dan saya melihat wajah-wajah sukacita tempat ini. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya dikasih sebuah tema tahunan sepanjang tahun ini. Apa temanya? Ada yang tahu? Tetaplah, oke, tetaplah apa? Bukan tetaplah tidur ya. Tetaplah berdoa. Karena doa itu menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita biasanya. Pada saat susah, sedih, banyak masalah, kita langsung teringat untuk berdoa. Saya ingin membahas dari sisi yang berbeda tentang doa. Saya kasih sebuah tema pada pagi hari ini tentang fight atau fit. Coba katakan sama-sama apa? Fight atau fit. Apakah itu fight? Next. Nah, fight adalah kalau kita melihat itu sebuah pertarungan. Apa yang masuk dalam kategori fight? Sebuah pertarungan, sebuah perjuangan, sebuah pertempuran, sebuah perebutan, lalu ada perkelahian dan ada pertengkaran. Itu masuk dalam kategori fight. Jadi ketika Bapak Ibu sedang mengalami perselisihan paham,
perbedaan pendapat, bahkan pertengkaran, percekcokan dengan teman sesama kita, dengan saudara, dengan orang tua, dengan anak, itu masuk dalam kategori fight. Dan seringkali kita terkadang nyaman dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kita lebih suka bertengkar daripada berdamai. Kita lebih suka berselisih daripada saling mengampuni. Kita lebih suka saling membenci daripada saling mengasihi. Seringkali yang terjadi seperti itu. Sekarang kita akan belajar tentang faith. Apakah itu faith? Living by faith itu sebuah arti yang pertama itu adalah kepercayaan, di mana kita menaruh kepercayaan kepada seseorang, seperti seorang atasan yang percaya kepada karyawannya. Saya percaya bahwa karyawan A ini adalah orang andalan saya dan saya akan percaya kepada dia. Ketika saya tidak ada, dia bisa mewakili saya di perusahaan saya, di tempat kerja saya, karena dia bisa dipercaya. Lalu yang kedua, itu sebuah keyakinan yang bersifat rohani, di mana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang menyembah kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang amin cuma sedikit Bapak Ibu. Gimana Tuhan bisa pegang kendali Pak? Saya lagi susah ini. Saya lagi paceklik. Saya mengalami hal yang tidak baik. Apakah Tuhan pegang kendali semuanya? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Kita buka dulu satu ayat. Di dalam Yakobus 2, ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama. Bisa lihat di depan ya. Oke, 1, 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita belajar dulu tentang kitab Yakobus. Yakobus itu punya tujuan di mana setiap orang yang percaya, nah ini dia, satu-satu aja dulu, jangan buru-buru ya. Di mana setiap orang percaya untuk dapat menanggung beban hidup pencobaan dengan sukacita. Susahnya minta ampun. Kita berduka harus bersukacita. Kita sedang sedih harus bersukacita. Tapi ini sebuah tujuan kenapa Yakobus menulis hal ini. Lalu yang kedua, mendorong setiap orang percaya ketika mengalami sesuatu yang buruk, mengalami sesuatu musibah, mengalami sesuatu yang tidak baik, kita diminta untuk dapat menarik manfaat dari apa yang sedang kita alami. Itu tujuan yang kedua. Lalu yang ketiga, pada saat kita mengalami masalah, beban hidup yang berat, pencobaan, ada berbagai problem kehidupan, kita diminta untuk melawan setiap godaan-godaan yang negatif terhadap pencobaan itu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ini mudah ketika Bapak Ibu dalam masa-masa yang baik-baik saja. Ketika Bapak Ibu sedang dalam masa yang diberkati berkelimpahan secara jasmani oleh Tuhan. Ini akan menjadi mudah, saya akan menjadi pelaku firman Tuhan. Betul seperti itu? Enggak Bapak Ibu. Manusia itu biasanya lagi susah, baru ingat sama Tuhan. Ketika sedang baik-baik saja, ketika usahanya semakin maju, dulu ketika usahanya sedang bangkrut, dia selalu ada waktu untuk datang ke Tuhan, datang ke Pak Gembala, gak ada ibadah pokoknya ke tempatnya Pak Gembala, dinasehati, didoakan, selalu ada waktu. Ada jam-jam ibadah selalu datang, karena apa? Ada waktu. Tapi ketika sudah diberkati, usahanya maju, utang-utangnya mulai berangsur lunas, kalau ada waktu, saya ke gereja. Kalau ada waktu. Kalau tidak sibuk, saya akan datang beribadah. Kalau tidak sibuk. Oh, minggu ini rame-ramenya, saya izin dulu ya Tuhan. Padahal dulu, pada waktu susah, dalam masa pencobaan,
selalu ada waktu. Tapi ketika masa pencobaan itu berganti dengan hal yang baik, mulai bilang kalau ada waktu. Itu manusiawi Bapak Ibu. Dan yang terakhir, setiap kita diminta untuk menunjukkan kehidupan iman yang aktif di dalam masa-masa yang tidak baik. Itu tujuan Yakobus. Lalu tadi dikatakan begini, kenapa iman harus bekerja sama dengan perbuatan sehingga iman itu menjadi sempurna? Saya simpulkan dengan bahasa saya yang sederhana. Ternyata begini, hidup itu adalah perjuangan. Betul ya? Hidup itu adalah perjuangan. Karena kita masih tinggal di dunia, bukan di awan-awan. Hidup itu adalah perjuangan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apa yang harus diperjuangkan dalam hidup ini? Betul, hidup itu adalah perjuangan. Tetapi apa yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini? Kalau dengan tema tahunan kita tetaplah berdoa, apa yang menjadi perjuangan kita, pergumulan kita di setiap doa-doa kita? Suatu waktu ada seorang kepala rumah tangga berdoa, Tuhan, aku butuh duit. Ini anaknya masih 1. Lalu anak kedua datang lagi berkata, Tuhan, aku butuh duit. Dan itu doanya setiap hari, setiap saat selama bertahun-tahun sampai anaknya 5 Bapak Ibu. Dia selalu berkata, Tuhan aku butuh duit. Berdoa sepanjang waktu. Ini seumpama saya ini Tuhan gitu kan. Tuhan aku butuh duit, butuh duit, butuh duit. Doanya seperti itu terus Bapak Ibu. Lalu Tuhan mulai menjawab. Mendengar seruan doanya setelah sekian puluh tahun kemudian, tingkap langit terbuka. Lalu ketika dia berdoa, dia mendengar secara audible suara dari atas sana. Misalkan namanya Samuel gitu ya. Hei anakku Samuel, kamu butuh duit? Oh iya Tuhan. Kerja. Banyak orang kan seperti itu. Hanya mau nyamannya saja. Tetapi untuk mengalami proses, enggak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang harus diperjuangkan dalam hidup ini, saya pagi hari ini hanya membahas 2 poin saja. Saya singkat dengan RP. Tahu RP itu apa? Iya betul Pak, silakan ulang. R dan P. R yang pertama, hal yang harus diperjuangkan dalam hidup kita adalah rasa percaya kepada Yesus. Kita buka dalam Yakobus 2 ayat 19. Dikatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu tanda tanya, berarti kan sebuah pertanyaan. Itu baik. Lalu Yakobus nulis gini lagi, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Gemetar mendengar nama Allah kita, Yesus namanya. Kita percaya, tetapi setan juga percaya. Rasa percaya kita kepada Yesus berbeda dengan setan. Ini perbedaannya seperti ini. Setan itu percaya sama Allah. Manusia juga percaya sama Allah. Betul ya? Nah, tapi setan tidak mendapatkan keselamatan. Ketika manusia percaya kepada Allah, manusia mendapatkan keselamatan. Dan Yesus, Allah yang kita sembah, datang ke dunia, bahkan menjadi kontroversi pada hari-hari ini, bahwa Yesus itu derajatnya lebih rendah daripada Allah katanya. Yesus itu begini-begini, pokoknya ada yang kontroversi seperti itu. Saya sampai lihat gitu, aduh, ya mungkin itulah bidat-bidat palsu ya, pengejar-pengejar palsu dari zaman.
manusia mendapatkan keselamatan. Amin. Ketika manusia percaya kepada Allah, next berikutnya, itu disebut dengan iman. Jadi kita punya iman. Apa iman itu? Satu-satu dulu. Apa iman itu? Itu adalah rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus. Setiap orang tidak bisa menilai kadar dan kualitas iman seseorang. Saya tidak bisa menghakimi Bapak Gembala, apakah Bapak Gembala punya iman yang lebih tangguh daripada saya. Saya tidak bisa menghakimi Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu punya iman yang lebih jos daripada saya. Gak bisa. Kita gak bisa menilai kehidupan iman seseorang. Ketika seseorang itu memiliki iman kepada Allah, dampaknya yang muncul di permukaan, Yakobus menuliskan iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Yang muncul adalah perbuatan baik. Itu dulu. Lalu kita bahas yang setan lagi. Setan percaya kepada Allah, ya. Yakobus menuliskan setan juga percaya kepada Allah yang kita sembah. Tetapi karena dia tidak mendapatkan anugerah keselamatan, maka setan itu akan mulai menghasut. Dia akan menghasut supaya iman kita menjadi goyah. Dia akan menghasut supaya iman kita menjadi lemah. Dia akan menghasut supaya iman kita menjadi bonsai. Tahu bonsai? Gak bisa bertumbuh. Kerdil, bonsai, gak bisa besar. Gak bisa bertumbuh dengan baik. Menghasut Bapak Ibu. Dampaknya ketika kita terkena hasutan dari setan, akibatnya kita akan, nah ini, next, akan muncul perbuatan tidak baik. Berikut ini saya akan berikan sebuah penjelasan secara sederhana bagaimana rasa percaya kepada Yesus itu bisa bertumbuh dengan baik dalam kehidupan iman kita. Di dalam perjalanan hidup kita, selama kita mengiring Yesus, kan ada lagu saya mau iring Yesus. Tahu lagu itu? Saya mau iring Yesus. Lalu sampai selama-lamanya. Ya kan? Nah, kita ngelihat rasa percaya kepada Yesus itu sangat dipengaruhi, sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang benar tentang siapa Yesus yang kita sembah. Bapak Ibu bersyukur Bapak Gembala tempat ini selalu memiliki tema tahunan. Tema ini menjadi sebuah pembatas untuk siapapun yang berdiri atas mimbar ini agar tidak keluar dari batasan itu. Saya dikasih tema, tetaplah berdoa. Saya akan tetap berada dalam batasan ini. Supaya pemahaman kita, pola pikir kita benar-benar diubahkan sama Tuhan. Nanti sore saya akan bahas tentang metanoia ini. Tentang pola pikir yang diubahkan sama Tuhan. Pemahaman yang benar tentang Yesus itu sesuatu yang harus diperjuangkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Next. Itu sesuatu yang harus terus-menerus kita belajar, kita gali firman Tuhan. Ibrani berkata, ditinjau dari sudut waktu, kita sudah lama mengiring Tuhan. Ditinjau dari sudut waktu, kita sudah berpuluh-puluh tahun berjemaat, kita bergereja, kita percaya kepada Yesus, tetapi kita masih sering dan sangat suka dengan makanan-makanan susu. Kita selalu suka dengan hal-hal yang sepele. Tapi dengan pengajaran-pengajaran yang keras, pengajaran-pengajaran yang merubah pola pikir kita, dengan pengajaran-pengajaran yang merubah karakter, sikap, dan sifat kita, kita enggan. Kita paling suka disenangkan telinga kita.
Tapi kita nggak suka ditegur telinga kita. Kita paling senang hanya dihibur dengan firman-firman yang lucu-lucu. Hari-hari ini Bapak Ibu, ya saya bersyukur media sosial udah semakin merambah kemana-mana. Zaman saya SMA dulu, mungkin Bapak Ibu ada yang seangkatan dengan saya, ada yang 2001 lulusannya, SMA-nya lulusan 2001, ada ya? Ada yang 2000, atau lulusannya 90? Lulusannya oh nggak ada yang mau ngaku ya, takut kelihatan tua ya. Saya 2001 lulus SMA Bapak Ibu. 98 saya waktu masih SMA, tidak ada yang namanya gadget. Saya ingat waktu saya kuliah, berarti 2001 tuh. Saya kuliah, saya dengan uang tabungan saya, dulu saya main musik di Malang. Dengan uang tabungan saya hasil main ngamen dari kafe ke kafe itu ya. Saya membeli sebuah handphone, bukan gadget, HP namanya Bapak Ibu. Handphone warna biru, layarnya hijau monokrom, ada antennya. Dan ada gamenya, ular. Itu sudah sangat, wah kita sangat, dua handphone rek. Senang sekali. Tetapi zaman SMA saya nggak punya handphone. Saya punya teman-teman yang kalangan-kalangan berjuis itu, mereka punya handphone. Ya padahal handphonenya gede-gede gitu, dibawa sekolah, gaya-gayaan. Tetapi dulu ya zaman SMA ya, enggak ada yang namanya WA group. Zaman tahun seperti itu, kita janjian pun hanya sebatas yo engkau yo jam 2 ya. Ya jam 2 sungguh kita datang, on time tepat waktu. Tapi sekarang ada WA group pelayan Tuhan, WA group ini, WA group ini, WA group ini. Dikasih ini sekian, jam sekian, yo sih telat aja. Ada hal-hal yang harus diperjuangkan dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, tadi kan saya katakan, setan percaya kepada Tuhan, manusia percaya kepada Tuhan, mendapatkan keselamatan. Setan tidak mendapatkan keselamatan, lalu dia menghasut iman orang percaya. Dan biasanya, next berikutnya, yang dihasut dalam kehidupan iman orang percaya, keluarkan semua, ada kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Gak percaya? Saya gak tampilkan ayatnya, dibuka handphonenya, dibuka Alkitabnya, kita buka dalam Lukas 8 ayat 14. Sengaja saya gak tampilkan ayatnya, biar Bapak Ibu bisa melihat dari handphonenya masing-masing. Lukas 8 ayat 14. Mari kita buka bersama-sama. Jadi ini ceritanya kan ada orang yang sedang menabur benih, gitu kan. Nah ini benih yang jatuh di semak duri. Lalu berkata gini, Lukas 8:14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? Kekhawatiran, lalu apa? Yang ketiga apa? Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Iblis akan memakai yang namanya kenyataan hidup untuk menghasut pikiran kita. Kenyataan hidup ini Alkitab di kitab Lukas merangkum dalam 3 hal. Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Kalau yang nyaman pasti kekayaan dan kenikmatan hidup. Tapi ternyata hal-hal dalam zona nyaman itu menjadi salah satu cara setan untuk menghasut iman kita agar iman kita hanya begitu-begitu saja, agar kehidupan rohani kita begitu-begitu saja, ditinjau dari sudut waktu, kita tetap seperti anak kecil, tidak menjadi dewasa secara rohani. Next berikutnya, ada seorang ayah ngomong sama anaknya, "Nak, papa janji kamu akan jadi orang yang hebat nanti saat dewasa." Ketika bapaknya ngomong gitu, ada banyak beban dalam hidupnya. Namanya seorang ayah tidak mungkin menampilkan wajah penuh beban kepada anaknya. Biasanya gitu kan ya. Halo para ayah, apakah begitu? Para suami? Dalam beban pikirannya ada biaya pendidikan, adalah cicilan utang,
utang, ada omongan-omongan tetangga, harga sembako yang semakin naik. Di Sukapura sekarang nyari LPG susahnya minta ampun, LPG melon itu Bapak Ibu. Beneran di Sukapura tuh sekarang nyari LPG itu saya harus sampai jauh sekali mencari. Di daerah Sukapura, pasar dan sebagainya itu kosong semua. Kemarin saya cari LPG itu sampai jauh, hampir setengah jam saya naik motor baru ketemu LPG. Kita mulai melihat kenyataan. Kenyataan demi kenyataan hidup yang sedang kita hadapi. Setan akan pakai hal itu untuk melemahkan iman kita. Suatu waktu ketika istri saya bikin roti, dia melihat persediaan tepung sudah menipis. Lalu dia melihat persediaan mentega itu juga sudah menipis. Sedangkan keuangan yang kami putar sudah terpakai untuk hal-hal lainnya. Dia bikin roti sambil, aduh, ini dia cerita sama saya. Ya aku bikin roti sambil habis ya sudah habis. Kalau bisa beli ya beli, kalau nggak bisa ya sudahlah pakai apa yang ada, dia bilang gitu. Belum dia selesai bikin roti, masih menunggu proving adonan untuk naik. Tiba-tiba ada mobil pickup parkir di depan gereja kami. Diketuklah pintu gereja diketuk. Lalu datang, "Mas, saya mau ngirim apa?" Disuruh sama si A. "Oh iya, monggo Mas, masukkan aja." Dan ketika saya keluar, ini benar terjadi Bapak Ibu. Saya keluar, itu ada 4 sak tepung 25 kilo. Ada 5 karton mentega. Lalu ada 15 kilo, setelah dihitung, 15 kilo gula. Jadi di plastik 1 kiloan itu ada 15 biji di dalam karung. Dikirim oleh si A ini, malaikat ini, kepada kami. Sekian hari kemudian, kami datang berkunjung ke si A ini. Bukan untuk menjilat, enggak. Bukan untuk pasang muka supaya, ya dikasih terus ya, enggak. Lalu si A ini kesaksian sama kami. Dia bilang begini, "Sebenarnya aku tuh mau ngasih itu, aku sudah dapat sesuatu di hatiku untuk memberkati Bapak dan Ibu ini sudah berhari-hari. Tapi saya tahan. Kenapa? Karena jumlahnya besar. Saya beli itu, dia nggak bilang nominal. Bagi saya itu besar jumlahnya ketika saya harus beli itu. Sekian hari kemudian saya semakin gelisah dan akhirnya ya sudah saya beli. Lalu saya suruh kirim sama supir pakai pickup ini ke rumahnya Bapak Ibu. Dan ketika dia membeli, ada sesuatu yang bergejolak dalam hatinya. Dia cerita begini, mungkin bisa jadi berkat yang kamu berikan ini adalah doa dari mereka. Bisa jadi kamu menjadi jawaban doa buat mereka. Ya, saya terharu Bapak Ibu. Cuma kan saya tetap, oh iya, gak mungkin saya terharu langsung menangis, gak mungkin. Tapi itulah kenyataan hidup. Ada kenyataan-kenyataan hidup di mana di jam-jam terakhir, di bulan-bulan terakhir, di tanggal-tanggal tua, mungkin kita bergumul untuk cicilan kita di bulan yang akan datang, di tanggal muda. Mungkin kita bergumul, Tuhan bagaimana, Tuhan seperti apa. Dan ketika iblis mengetahui pergumulan kita, biasanya dia akan menghasut iman kita, menghasut rasa percaya kita kepada Allah, agar kita goyah, agar kita mulai goncang iman kita. Loh, temanya tetaplah berdoa. Aku sudah doa. Dan dalam doa saya sampai saya diam, tok hanya menangis. Dia mengerti bahasa tetesan air apa? Air mata. So, aku cuma nangis tok Tuhan, karena saking beratnya. Saudara, kenyataan hidup itu dunia berkata ya, terkadang jahat.
tua menjual mobilnya. Di mana mobil ini sering kami pakai untuk kami kemana-mana, pelayanan dan sebagainya. Bahkan saya kesini pinjam motor, punya ponakan saya. Kenapa saya pinjam motor? Karena motor kami satu-satunya dipakai untuk antar jemput jemaat. Jadi ada satu pemuda yang dia, aku mau om. Oh iya, bensin tak fully, dia antar jemput. Ada 3-4 keluarga yang dia jemput. Ya satu-satu ngimbal gitu Pak Ibu. Itu kenyataan yang kami hadapi. Dan kalau pemahaman kita tentang Yesus mulai terombang-ambing, iman kita akan menjadi goyah. Dan akhirnya rasa percaya kepada Tuhan Yesus menjadi hambar. Kalau anak-anak muda nih biasanya begini, next berikutnya. Seorang pria nih, jangan buru-buru dulu. Nah, seorang pria ini sedang jatuh cinta kepada wanita. Ini saya lihat banyak yang pemuda-pemuda remaja juga ya. Memberikan cintanya yang tulus. Tetapi kenyataannya, ini baru next. Cinta yang tulus akan kalah dengan yang namanya apa? Uang. Wis, yang mudah-mudahan wis. Fakta kan? Dan Tuhan Yesus mengerti, next, bagaimana kegelisahan hati kita. Tuhan Yesus mengerti bagaimana remuknya hati kita. Sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, Tuhan tahu bagaimana pergumulan kita. Sebagai orang tua yang ingin melihat kehidupan anak-anaknya sangat baik, Tuhan tahu bagaimana perjuangan kita. Sebagai seorang anak yang ingin membahagiakan orang tuanya, Tuhan tahu bagaimana perjuangan kita sebagai seorang anak. Dan jangan sampai rasa hancur, rasa gelisah, rasa kekhawatiran, ketakutan itu dipakai oleh setan menghasut pikiran kita. Sehingga tema tentang tetaplah berdoa akhirnya berubah, aku gak mau doa-doa lagi. Aku gak mau Tuhan-Tuhan lagi. Apa nih, sudah bertahun-tahun hidupku begini-begini saja. Ketika saya nyampaikan ini Bapak Ibu Saudara, kita manusia biasa. Perbedaannya saya sedang di sini, Bapak Ibu sedang duduk di sana. Tapi nasi yang kita makan sama nasi putih. Pecel saya suka, lele saya suka, tahu sehari-hari di tempat kami. Kita punya Tuhan Yesus yang sama. Kita hidup di dunia yang sama. Mungkin masalah kita berbeda, tetapi esensinya sama. Kita sedang melihat kenyataan demi kenyataan yang terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita. Kita sedang diperhadapkan dengan kenyataan demi kenyataan yang Tuhan celikkan melalui mata kita. Kita melihat semuanya dengan jelas. Tapi jangan sampai kenyataan demi kenyataan itu, next berikutnya, membuat rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus berkurang. Kenapa? Karena ketika rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus berbenturan, dipertemukan dengan berbagai kenyataan hidup, kita menjadi goyah. Jadi makanya ketika kita tetaplah berdoa, doa menjadi salah satu ya, untuk memberikan rasa percaya kita kepada Yesus ini semakin naik. Amin. Amin. Lalu yang kedua, setelah rasa percaya kepada Yesus, muncul P yang kedua, yaitu perbuatan baik karena iman kepada Yesus. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Yang harus diperjuangkan adalah perbuatan baik karena iman kita kepada Yesus. Yakobus 2 ayat 16, langsung berikutnya, berkata seperti ini. Tetapi mungkin ada orang berkata,
padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Coba next berikutnya, kita akan baca sedikit tentang iman kita. Bapak Ibu dan saya sejatinya kita adalah orang yang berdosa. Kita di sini posisinya Bapak Ibu. Dan di dalam perjanjian lama, dosa itu akan menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Makanya ketika Tuhan Yesus disalibkan, lalu dia mati, di dalam bait Allah ada apa yang terkoyak? Apa? Korden lah ya. Kordennya terkoyak. Memisahkan antara ruang yang maha kudus dengan ruang yang biasa-biasa saja. Jadi ketika Tuhan Yesus menebus dosa kita, yang terjadi next berikutnya, maka kita hari ini posisinya di sini, bukan di sini lagi, bukan di sini, tapi kita di sini. Kita menjadi orang-orang yang sudah menikmati dan mendapatkan yang namanya kasih karunia, anugerah. Kita tidak lagi terpisahkan oleh Yesus. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa masa depan bukan lagi menjadi sebuah alasan kita mengalami keterpisahan dengan Allah kita. Karena Yesus sudah selesaikan semua di atas kayu salib. Kita mau berbuat baik, kita mau hal-hal apapun yang kita lakukan itu gak bisa menjadi penyambung kita untuk datang kepada Allah. Tetapi hanya melalui Tuhan Yesus saja kita bisa datang kepada Tuhan, kepada Allah kita. Dan kita bisa berkata, ya Aba, Bapa, ini aku, anakmu. Dan hanya di kekristenan saja, di Alkitab saja yang mengatakan, ya Aba, Bapa, kita panggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Next berikutnya, iman kepada Yesus itu memberikan keselamatan kepada kita. Dan karena keselamatan itu, tahan dulu, karena keselamatan yang sudah kita dapatkan, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Tidak lagi diperbudak oleh hasutan-hasutan setan. Kita tidak lagi diperbudak oleh kenyataan-kenyataan hidup. Karena kita tahu, itu harus kita hadapi. Dan dampaknya iman kepada Yesus, kita dapatkan keselamatan, yang muncul adalah perbuatan baik. Nah ini baru next. Perbuatan baik bukan karena kita ingin selamat. Perbuatan baik karena kita sudah dapatkan keselamatan. Maka kita berbuat baik. Tapi seringkali yang terjadi, next berikutnya, mengapa ada banyak orang yang menyebarkan kebencian? Karena hanya itu yang dia miliki, Bapak Ibu. Ada satu ibu yang dia kepahitan dengan gembalanya. Kenapa dia kepahitan dengan gembalanya? Karena waktu itu dia punya anak perempuan yang sudah divorce dengan suami yang pertamanya. Jadi suami yang pertamanya ini pergi ke Dubai, lalu divorce. Nah, lalu si anaknya perempuan ini sudah anak 4. Anak 4 tapi divorce, cerai. Lalu dia dekat dengan seorang cowok yang ini, saya nggak bilang nama suku ya, yang ini dari suku Jawa. Lalu cowok yang didekati ini dari suku Chinese dan Katolik Tulen dari Jawa Tengah. Lalu si ibu ini bilang sama anaknya, kalau memang kamu cocok ya udah kamu nikah aja. Tapi ternyata dari pihak laki-lakinya yang Chinese Katolik Tulen ini tidak setuju. Anakku laki ini masih bujang, gak pantas, maaf ya, mendapatkan janda. Tapi dari pengakuan dari ibu ini ketika cerita sama gembalanya, dia bilang gini, oh ya anakku yang perempuan ini loh, bohong sama calon suaminya, dia cuma bilang anaknya 2 bukan 4. Singkat ceritanya, lalu si ibu ini datang sama gembalanya, Pak, tolong nikahkan anak saya. Oh ya baik, persyaratannya ini. Lalu ketika datang ke anaknya, ternyata mereka ingin backstreet
alias nikah diam-diam. Kawin lari. Jadi nikah sambil lari-lari gini Bapak Ibu. Nikah diam-diam dengan harapan ketika sudah nikah lalu tekdung, keluarga laki-laki ini akan setuju secara terpaksa. Lalu si gembala bilang, waduh ya gak bisa seperti itu. Minimal ada satu saksi dari pihak keluarga laki-laki. Lalu calon istrinya bilang gini, boleh gak saksinya itu bayaran? Ini singkat cerita, si gembala ini tidak mau menikahkan. Si ibu ini sakit hati. Aku sudah nyumbang buat gereja ini. Aku sudah ngasih buat jemaat-jemaat yang gak mampu di gereja ini. Aku sudah ngasih pribadi untuk pendeta ini. Aku udah nyumbang untuk gereja ini yang rusak tak perbaiki. Tapi kenapa gak diluluskan permintaanku yang ini? Akhirnya dia keluar, pindah gereja. Lalu dia pindah gereja ke gereja B. Jadi mereknya A, sekarang merek B. Yang keluar dari hatinya adalah rasa pahit. Jadi dia ceritakan kepada gembala gereja B, kepada jemaat gereja B, bahwa dia kecewa dan sakit hati kepada gembala gereja A dan orang-orang di dalam gereja A. Kenapa seperti itu? Karena kenyataan yang dia hadapi, melihat anaknya gak bisa nikah karena gak disetujui sama pihak keluarga laki-lakinya, iblis mulai menghasut. Ketika iblis mulai menghasut, dia mulai merasa goyah lagi. Yang benar tidak menjadi benar, yang salah bisa menjadi benar. Dan itu yang keluar tanpa disadari. Ketika hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan kekecewaan, kecewa sama mertua, kecewa sama menantu, kecewa sama anak, kecewa sama orang tua, tanpa disadari yang keluar dari bibir kita adalah rasa kecewa itu. Kenapa? Karena perbuatan baiknya mulai hilang, imannya mulai goyah, masuk oleh hasutan-hasutan iblis. Next berikutnya. Ada sebuah pertanyaan. Bener gak sih Tuhan itu baik? Halo? Bener gak Tuhan itu baik? Yakin? Yakin Tuhan itu baik? Yang setuju katakan amin. Separuh. Yang setuju bahwa Tuhan itu baik katakan amin. Oke. Berikutnya lagi. Ternyata sejak dari kecil, saya kan ikut sekolah minggu. Saya lahir procot, papa saya sudah pendeta Bapak Ibu. Jadi sejak kecil saya diajari, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Bahkan guru-guru sekolah minggu saya masih ingat, yang sekarang sudah ada almarhum juga, selalu ngajarkan Tuhan itu baik. Jadi seolah-olah gini, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu pasti. Tapi ketika saya kuliah, jadi saya lulus SMA, saya dapat pesangon, saya lupa kurang lebih 3 juta kalau nggak salah. Saya pakai untuk daftar kuliah di Malang, itu informatika Bapak Ibu. Ketika saya masuk informatika, bayangan saya akan diajari bagaimana cara merakit komputer, cara merakit PC dan sebagainya. Tetapi setelah saya masuk di sana, ambil jurusan informatika, bukan diajari cara ngerakitnya Bapak Ibu, tapi diajari cara bikin programnya. Jadi 1 tambah 1 bukan 2, tapi 0, bahkan bisa 1. Itu pusing saya. Kok bisa belajar. Sejak kecil kan kita diajari, Tuhan itu baik. Bahkan di khotbah-khotbah pun kita mendengar banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan berkata, Tuhan Yesus itu baik. Betul? Lalu lihat. Lewat cerita-cerita Alkitab, next berikutnya. Bahkan melalui guru-guru sekolah minggu, orang tua, sampai lagu-lagu yang kita nyanyikan, sampai kita tumbuh besar, menikah, punya istri, punya suami, punya anak-anak, selalu itu. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Lalu pemimpin pujiannya nyanyi lagu sukacita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, pokoknya baik semua.
Dan ketika menghadapi kenyataan, next berikutnya. Kok orang yang kucintai pergi, aku ditinggalkan sama pacarku, aku diceraikan sama suamiku, istriku selingkuh. Kok aku gak bisa meraih impianku? Aku sudah belajar sungguh-sungguh. Aku sudah bekerja untuk masa depan anak-anakku, kok semuanya gagal berantakan ketika anak sudah besar. Kenapa saya mengalami sakit Tuhan? Sakit yang permanen lagi, gak bisa-bisa sembuh. Ada satu jemaat kami yang dia awalnya tidak cacat, akhirnya menjadi cacat. Kemana-mana pakai engrang. Ditabrak sama tosa Bapak Ibu. Tempurung dengkulnya pecah. Dan sampai sekarang kakinya panjang sebelah. Gak bisa lagi dioperasi. Dia mengalami itu semua, itu kenyataan. Musibah terjadi. Tapi masih bisakah kita berkata dengan jujur, dengan rasa percaya kepada Yesus, Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik. Gak gampang Bapak Ibu, next berikutnya. Untuk kita menjawab, iya Tuhan itu baik. Kalau kita sedang mengalami kesusahan. Kalau kita gak susah, bahagia-bahagia, depositonya menumpuk, ATM-nya gak pernah kosong isinya, kita bisa berkata, ya Tuhan itu baik Pak, kesaksian kemana-mana, ya Yesus baik. Tapi bagaimana pada saat bersamaan, token PLN bunyi titit, titit, titit. Lalu yang kerja di rumah bilang, Pak LPG-nya habis, berasnya habis, secara bersamaan. Sedangkan dompet isinya bikin menangis, kosong. Saldo di ATM minus, kesedot sama iuran bulanannya. Masih bisakah kita berkata Tuhan Yesus baik? Atau pada saat bersamaan seperti Ayub? Fakta di Alkitab, berapa anaknya Ayub? 10 Bapak Ibu, 7 laki 3 perempuan. Kekayaannya dia paling kaya di negerinya pada waktu itu. Dalam sekejap mata hilang, habis semua. Istrinya gak pergi meninggalkan loh ya, tetap menemani. Sampai Ayub mengalami luka borok sekujur tubuh. Bahkan sampai sahabat-sahabatnya menangis meratapi ngelihat Ayub, gak tahan lihat penderitaannya. Lalu istrinya bilang, karena saking gak teganya dia sama suaminya, wes toh ojo bertahan sama Tuhanmu. Wes kamu bilang aja Tuhan itu gak baik. Kamu kalau mau mati ya mati lah. Aku gak tahan lihat kamu menderita seperti ini. Itu imajinasi saya Bapak. Tapi Ayub berkata, hai perempuan gila, apakah kau hanya mau menerima yang baik dari Allah, tapi yang tidak baik engkau tidak mau menerima. Hari ini Bapak Ibu Saudara, next berikutnya, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Apapun itu, ingatlah sudah ribuan hari di belakang sana yang sudah kita lewati dan kita mengalami mujizat, kebaikan demi kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan kita melihat yang hari ini dan hari besok yang masih belum terjadi, kita penuh dengan kekhawatiran. Mari melangkah. Jangan biarkan rasa percayamu kepada Yesus menjadi hambar. Dan jangan biarkan perbuatan baikmu karena iman kepada Yesus menjadi berhenti. Berbuat baiklah sampai orang-orang yang membencimu bosan lihat kita berbuat baik terus. Berbuat baiklah. Ada satu keluarga di tempat kami yang dulunya dia tuh menjadi tanduk di dalam pelayanan. Di dalam jemaat, di dalam gereja, dia menjadi tanduk Bapak Ibu. Dan kami tetap baik. Sekian tahun kemudian, bukan sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun kemudian. Yang awalnya jadi tanduk, hari ini menjadi nunduk Bapak Ibu.
Dia kemana-mana manggil saya om, sampai saya risih dipanggil om. Padahal usianya dia lebih tua daripada saya. Perbuatan baik kita tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Tetaplah berdoa. Karena berdoa akan menjaga rasa percaya kita kepada Yesus. Karena berdoa akan terus menjadi pemicu semangat dalam diri kita untuk kita terus mengalami perbuatan baik. Kita terus melakukan perbuatan baik karena iman kita kepada Yesus. Ingat dua hal, RP. Jadi bukan rupiah lagi ya Pak. Tadi kan bilangnya rupiah. R yang pertama apa? Rasa percaya kepada Yesus. P yang kedua, perbuatan baik. Oh bablas angine, ilingi RPKB. P yang kedua adalah perbuatan baik karena iman kita kepada Yesus. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, amin. Dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan menyertai, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan disampaikan dan tiba-tiba ada sesuatu yang bergejolak di hatimu, di pikiranmu, engkau diingatkan dengan peristiwa demi peristiwa yang kau alami, engkau diingatkan dengan pergumulanmu, engkau diingatkan dengan kenyataan hidup yang sedang kau hadapi. Saya mau katakan, itu menjadi bukti bahwa Yesus, Allah yang kita sembah, sedang berkomunikasi dengan engkau secara pribadi melalui firman-Nya. Mari jangan keraskan hatimu, datang pada Yesus. Datang dengan segala kerendahan hatimu. Datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, pulihkan rasa percayaku kepada Engkau Yesus. Tuhan, berikan aku semangat untuk terus berbuat baik karena aku sudah diselamatkan oleh Engkau. Ketika engkau diingatkan dengan orang-orang yang pernah melukai hatimu, yang membencimu, mari katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau mengampuni, memaafkan dengan sungguh-sungguh orang yang pernah melukai hatiku. Engkau yang sedang bergumul, engkau yang sedang patah semangat, engkau yang sedang tidak bergairah dalam menjalani kehidupanmu, datang sama Yesus, katakan, Tuhan, aku mau semangat kembali. Roh Kudus buat aku menjadi semangat kembali. Mari Bapak Saudara, jika engkau merasa ditegur oleh firman Tuhan, apapun keadaanmu, mari angkat tangan kananmu ke atas. Taruh tangan kirimu di hatimu. Engkau yang merasa dinasihati, dikuatkan, dibuat menjadi semangat kembali. Mari angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di hatimu. Engkau Tuhan, amin. Amin. Waktumu selalu
bersama katakan, hanya Engkau satu-satunya, Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus. Andalkan, amin. Satu-satunya yang Mari urapanmu nyata atas tempat ini Bapa. Jawabanmu nyata atas tempat ini Bapa. Engkau mendatangi satu persatu setiap mereka yang mengangkat tangannya Bapa. Jamah hati mereka, jamah pikiran mereka Tuhan, jamah jiwa mereka Yesus. satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan. Mari dengan kesungguhan imanmu, dengan kesungguhan hatimu, keluarkan dengan suaramu. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kuandalkan Yesus. Amin. Hamba berdoa Tuhan, setiap mereka yang mengangkat tangannya ke atas, Engkau jauh lebih tahu Tuhan. Engkau jauh lebih tahu bagaimana kenyataan-kenyataan yang sedang mereka hadapi Tuhan. Engkau jauh lebih tahu Yesus. Engkau melihatnya Tuhan. Engkau melihatnya setiap mereka yang mengangkat tangannya ke atas Bapa. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang jauh lebih tahu bagaimana kenyataan demi kenyataan yang mereka sedang hadapi Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Tapi hamba punya Allah yang tidak terbatas, Yesus namanya. Engkau akan mendatangi mereka satu persatu saat ini juga Tuhan. Jamah mereka Roh Kudus. Peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang hancur hati Kau pulihkan Tuhan. Yang khawatir Kau hilangkan kekhawatirannya Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang keluarganya berantakan, hamba percaya Tuhan akan pakai hidupmu menjadi pemulihan di dalam keluargamu. Yang kesulitan ekonomi, Tuhan akan pakai kemampuan-kemampuan dalam dirimu. Menjadi terobosan-terobosan dari dalam usahamu dan pekerjaanmu. Ya Allah, maka yang hidupmu sedang tidak baik-baik saja. Percayalah, dari yang tidak baik itu akan ada hal yang baik muncul dari situ. Dan akan bisa melihat dan berkata bahwa Yesus Allah yang kesembah, Yesus yang baik, sangat baik dan sungguh-sungguh baik. Satu-satunya yang kuandalkan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Nikmati bagaimana Roh Kudus menjamah hidupmu saat ini. Jangan keraskan hatimu. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, sumber kedamaian Engkau Tuhan. Jaga satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Katakan, Engkaulah satu-satunya di dalam hidup kami, penuh dengan iman. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Kaulah Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Kita percaya Tuhan hadir di tengah kita dan telah memberkati kita. Mari kita bersyukur kepadanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang telah memberkati kami. Terima kasih Kau telah menguatkan kami Tuhan. Dan membuat kami selalu untuk berharap kepadamu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami saat ini dalam tangan-Mu. Buatlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami, anak-anak kami semua. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan menopang kami menghadapi apapun dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Kau berikan hikmat kepada kami untuk menyelesaikan semua tugas kami. Inilah kami ya Bapa, dan bawa kami pulang dengan selamat, bawa kami pulang untuk menjadi berkat dimanapun Engkau akan menutus kami ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanan seluruh keluarganya. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang baik, kami menyerahkan semua hidup kami, menyerahkan ibadah kami pagi ini, dan menyerahkan doa kami kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita memberkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan kedamaian. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah kemakmuran. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah dan pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Allah Bapa itu. Kekuatannya akan menyertai saudara dan damai sejahtera Yesus Kristus terus akan mengawali hati dan pikiranmu. Roh Kudus memimpin saudara, menuntun engkau dan memberkati engkau dan mengurapi engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun di dalam iman. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Hari Rabu ibadah wanita pukul 5 sore di gereja. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja pukul 4 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Gereja kita memiliki rencana untuk mengganti speaker. Diharapkan speaker yang baru dapat memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi kita. Mohon dukungan dalam doa dan dukungan dana. Atas nama Jemaat GBIS Anugerah Keraksaan kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Samuel David. Kiranya Tuhan memberkati segala yang dikerjakan, rumah tangga dan pelayanan. Akan diadakan fellowship pria Jatim Bali di GBIS Damai Sejahtera Kebraon, Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus pukul 10 pagi. Bagi yang rindu mengikuti harap segera mendaftar paling lambat tanggal 3 Agustus pada Pendeta Muda Winarto. Tuhan Yesus memberkati.